Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melgian Kiges Mendra Pamungkas dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Serlia Yonggita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Ainun Jaria dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfil Rizkatul-Jannah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Secara bahasa, globalisasi yaitu suatu proses yang mendunia dan yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Dan di sini ada beberapa para ahli yang mendefinisikan pengertian dari era globalisasi. Yang pertama, Anthony Giddens, yaitu suatu hubungan sosial yang mendunia yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Yang kedua, Selo Swemerjan, yaitu terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Yang ketiga, The American Heritage Dictionary, yaitu tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan yang menjadikan suatu mendunia, baik dalam lingkupnya ataupun aplikasinya. Jadi, secara sederhana, era globalisasi dapat dipahami sebagai era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transportasi yang mendorong kehidupan manusia, baik itu batasan geografis ataupun budaya. Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri globalisasi. Yang pertama di sini adanya perkembangan berita dan interaksi kultural lewat informasi berita di surat kabar, media massa, majalah koran, televisi, melalui buku-buku yang di dalam penerapannya mengalami keberagaman cara. Oke, yang kedua di sini adanya konflik dan masalah bersama dalam masyarakat luar dan bisa meluas menjadi persoalan dunia yang harus sama-sama segala diselesaikan, yaitu berhubungan dengan adanya kerusakan lingkungan alam berupa pencemaran limbah industri pada laut atau pemanasan global yang mempunyai dampak buruk bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi, agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Oke, yang nomor 3 di sini adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya antara satu negara dengan negara lain tanpa kita sadari. Yang keempat di sini adanya perubahan perkembangan ekonomi global di seluruh dunia termasuk perdagangan dan ekspor impor. Yang kelima di sini perubahan kemajuan dan
perkembangan teknologi di segala aspek yang tidak mengenal ruang dan waktu serta tanpa bisa dicegah siapapun ya. Di era industri 4.0, arus globalisasi bukanlah istilah yang asing lagi untuk kita, di mana setiap aktivitas, makanan, pakaian, serta gaya hidup kita telah terpengaruh oleh peradaban global. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mempercepat perkembangan arus globalisasi. Adapun pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi. Negara yang telah maju mempunyai pengetahuan serta teknologi yang canggih dapat mempermudah menguasai perdagangan bebas. Sedangkan negara yang belum mampu terhadap globalisasi serta tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi dan teknologi yang canggih, mereka belum bisa maksimal. Karena pada era globalisasi saat ini, mampu menggunakan teknologi, mempunyai pengetahuan yang tinggi, dapat mempermudah menguasai perdagangan bebas. Yang kedua, bidang sosial budaya. Pada zaman modern seperti saat ini, jarak, waktu, ruang bukanlah masalah untuk kita. Yang dulu merasa jauh, sekarang menjadi dekat. Dahulu yang merasa susah, sekarang menjadi mudah. Globalisasi juga dapat mempengaruhi kehidupan serta budaya manusia, seperti pola makan, gaya hidup, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Selain berpengaruh terhadap kehidupan manusia, globalisasi juga berpengaruh terhadap sikap seseorang atau budaya seseorang. Karena globalisasi di sini dapat menimbulkan rasa individualisme, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh globalisasi di bidang ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan di transportasi dan alat komunikasi. Dulu, komunikasi yang sulit sekarang menjadi mudah dan teknologi semakin hari semakin canggih, sehingga dapat mempermudah akses komunikasi manusia antar manusia. Sedangkan di transportasi dapat kita lihat yang dulunya dengan alat transportasi sederhana, sekarang sudah canggih dengan adanya kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih politik luar negeri di Indonesia itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri di Indonesia pada era globalisasi. Politik luar negeri di negara kita Indonesia yaitu bebas dan juga aktif. Bebas di sini diartikan bukan seenaknya ya. Nah, bebas di sini diartikan bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku, tidak memihak antara blok barat maupun blok timur. Nah, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan negara tersebut. Aktif di sini berarti ikut serta dalam terciptanya perdamaian dunia. Tentunya politik luar negeri ini punya tujuan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, demokratis, dan juga bisa membina kerjasama hubungan baik dan berhubungan baik dengan negara, baik di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya politik luar negeri ini punya landasan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 hasil amandemen. Bagaimana sih bunyinya? Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan pada alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan pasal 2 dan ayat 1 memuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 13 ayat 1, Presiden menerima penempatan duta di negara lain. Di sini saya akan menyampaikan tentang peranan politik luar negeri dalam peran diplomatik. Pernahkah teman-teman mendengar istilah duta besar atau yang sering disingkat Dubes? Dubes ditunjuk oleh Presiden dalam rangka untuk memperlancar hubungan timbal balik antar negara atau pertukaran diplomatik. Dubes berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada suatu negara. Letak dari kantor Kedutaan Besar biasanya adalah di ibu kota negara yang bersangkutan. Selain ditempatkan di suatu negara, pejabat perwakilan diplomatik juga ditempatkan pada organisasi internasional. Fungsi duta besar mewakili negara Indonesia di negara tempat tugas dari dubes yang bersangkutan, mengemban kepentingan dari negara Indonesia serta WNI di negara tempat tugas dari dubes tersebut, melakukan persetujuan dengan pemerintah tempat tugas dan kerjasama kedua negara. Tugas duta besar mewakili dari negara Indonesia dalam hubungan bilateral dengan negara tempat tugas dubes tersebut berada, melindungi warga negara Indonesia di negara tersebut, dan juga dalam rangka untuk meningkatkan hubungan internasional. Sekian dari kami yang dapat disampaikan, kurang lebih jika ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.